Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kami berkunjung ke Ustadz Mas Udi HS dan beliau hari ini akan berbagi tentang mengapa penting bersyukur dan bagaimana bersyukur kita sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kita yang lebih berkarakter. Langsung saja ke Ustadz Mas Udi, waktu dan tempat. Fadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa mawalah, amma ba'd. Syukur adalah sesuatu kewajiban bagi semua umat manusia. Allah memerintahkan di dalam Al-Quranul Karim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, maka nikmat itu akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu ingkar, tidak mau bersyukur, maka azab Allah dahsyat menunggu orang yang tidak bersyukur itu. Pemirsa sekalian rahimakumullah, jiwa yang bersyukur adalah jiwa yang tenang. Syukur adalah menghilangkan kegelisahan. Kenapa seseorang gelisah dalam menghadapi kehidupan? Karena kurangnya kesyukuran atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Syukur adalah satu sifat penghambaan seorang manusia kepada Rabb, kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Kamu ridho menerima apa yang Allah berikan kepadamu, maka itulah manusia yang paling kaya. Artinya, manusia yang paling kaya, manusia yang tidak pernah gelisah menerima apa yang telah Allah tentukan kepadanya. Dan itulah manusia yang bersyukur. Syukur relatif dalam kehidupan manusia. Artinya tidak bisa diukur banyak sedikitnya harta dan jabatan. Banyak yang sedikit dalam ukuran kehidupan orang itu bisa bersyukur. Tapi banyak yang mendapat amanah dari Allah, harta dan jabatan yang tinggi, justru tidak pernah bersyukur. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani bersabda, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Ada 4 macam yang apabila Allah berikan kepada orang itu 4 macam, maka Allah telah diberikan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa 4 macam itu? Qalban syakiran yang pertama, jiwa yang selalu bersyukur. Jiwa yang selalu bersyukur adalah jiwa yang mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Walisanan zakiran, dan lidah yang selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa badanan sabiran, dan badan jiwa yang sabar menerima ujian dari Allah taala. Wa zaujatan la tabghihi nafsuha wa malu, seorang istri yang tidak egois untuk mengambil dan menguasai harta yang diberikan kepadanya. Pemirsa sekalian rahimakumullah, kesyukuran adalah pokok kehidupan manusia. Manusia yang tidak bersyukur adalah manusia yang keluar dari fitrah kemanusiaan. Karena tidak layak bagi manusia itu untuk bersyukur. Ibadah yang kita laksanakan setiap hari adalah wujud dari kesyukuran kita. Lebih-lebih kita bersyukur dalam kehidupan rumah tangga. Suami bersyukur atas hadirnya istri yang bijak dalam mendidik dan mengajarkan hal-hal yang baik kepada anaknya. Istri bersyukur atas hadir bersamanya suami yang lembut, suami yang mendidik, suami yang mengarahkan keluarga kepada hal-hal yang terbaik. Maka jika kesyukuran ini membalut sebuah keluarga, jika sebuah keluarga dibalut dengan kesyukuran, maka keluarga ini pasti akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah,
hadirnya anak-anak kita dalam kehidupan, anak cucu kita dalam kehidupan, yang merupakan itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan hadirnya anak-anak kita, kita didik anak-anak kita serahkan anak-anak kita kepada tempat-tempat di mana dia dididik, di mana dia ditanamkan ilmu-ilmu pengetahuan. Ini adalah wujud daripada kesyukuran. Bukankah orang tua yang durhaka itu, kata para ulama, adalah orang tua yang membiarkan anaknya untuk tidak dididik sampai di akil balik. Adalah orang tua yang membawa harta yang tidak halal untuk dimakankan dan dibuat pakaian serta tempat tinggal kepada anak-anaknya. Artinya, orang tua yang tidak peduli kepada anak adalah orang tua yang tidak pernah bersyukur kepada Allah, karena anak ini adalah titipan Allah kepada kita. Wujud dari kesyukuran itu, mari bapak-bapak, ibu-ibu, kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Manakala anak kita serahkan ke tempat-tempat di mana dia dididik, tapi anak kita lebih banyak dalam setiap hari itu berkumpul dengan orang tuanya. Bahkan, seorang ulama salafus salih menyebutkan, madrasatul ulah. Seorang ibu adalah sekolahan pertama bagi anaknya. Ibu adalah madrasah pertama. Kenapa dikatakan ibu adalah madrasah pertama? Dari jenjang usia anak sejak lahir sampai di perguruan tinggi, justru yang paling banyak berkumpul dengan ibu yang merawatnya. Di sekolah hanya beberapa jam, pada saat dia duduk di sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas, dan seterusnya. Artinya peran seorang tua dalam mendidik anak sangat dibutuhkan dalam kehidupan, dan ini wujud dari kesyukuran seorang tua. Bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak? Didiklah anak kita dengan akhlakul karimah. Didiklah anak kita dengan kesantunan. Rasulullah SAW pernah mencontohkan, Inna akmalal mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqah. Orang yang paling sempurna iman itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan kata Nabi, wa inna khiyarukum linisa'ihim. Orang yang paling baik di antara orang yang berakhlak itu, orang yang berakhlak dan berbudi pekerti kepada istri pasangan dalam rumah tangganya. Nabi mengukur kebaikan, kemuliaan iman, kesempurnaan iman, kebaikan akhlak pada saat seorang suami berakhlak kepada istri. Akhlaknya suami kepada istri ini yang ditularkan oleh ibu-ibu untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukankah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahisha walal badhi. Bukan akhlaknya orang beriman yang suka caci mencaci, yang suka sumpah serapah. Walal la'an, bukan akhlaknya orang beriman yang suka kutuk mengutuk, laknat melaknat. Walal fahish, dan bukan akhlaknya orang beriman yang suka berkata-kata yang keji. Walal badhi, dan berbicara berkata sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Inilah panduan-panduan bagi junjungan kita kepada kita dalam membina sebuah rumah tangga. Kalau kepada orang lain saja kita diharamkan saling caci dan menghujat, apalagi kepada anak kita sendiri. Berkatalah kepada mereka dengan kelembutan, berkatalah kepada mereka dengan kesantunan. Jangan dibiasakan dalam kehidupan kita, dalam berhadapan dengan anak-anak kita, dengan ucapan-ucapan yang menjadikan nyali anak kita down, menjadikan nyali anak kita hilang, semangat untuk menempuh pendidikan dan sekolah menjadi menurun, manakala dia berhadapan dengan orang-orang tua yang jiwa kesyukurannya hilang. Orang tua yang sumpah serapah, caci maki kepada anak, itu orang tua yang tidak mensyukuri bahwa anak ini adalah amanah yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Melalui apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kita bersama berbagi, kita bersama mengetuk hati kita, menanamkan dengan kuat di dalam jiwa kita masing-masing. Syukur adalah membina amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dan amanah itu anak-anak kita. Bimbing mereka
menjadi anak-anak yang berkarakter dalam kehidupan. Bimbing mereka menjadi anak-anak yang rajin dalam menempuh jenjang pendidikan, dan itu sama sekali tidak pernah terlepas dari kepribadian orang tua, ayah dan ibunya. Ayah dan ibu yang bersyukur adalah ayah dan ibu yang menanamkan dalam kehidupannya kebaikan dunia dan akhirat. Qalban syakiran, walisanan dzakiran, kata Allah Subhanahu wa taala, dan lidah yang selalu berzikir, berterima kasih kepada Allah. Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Wujud daripada kesyukuran, kemudian kita menyebut, kemudian kita memuji kepada Allah dengan pujian-pujian yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bersyukur, jiwa yang berzikir adalah badanan sabiran, diri yang selalu sabar menerima segala ujian kehidupan. Tidak ada manusia ini yang tidak ada ujian. Hidup itu adalah ujian. Hidup dan mati adalah ujian. Hanya di surgalah manusia yang tidak diuji. Kemudian yang terakhir adalah kebaikan dunia akhiratnya Allah Ta'ala berikan. Manakala peran seorang istri dalam rumah tangga yang tidak ambisi, tidak pamrih dalam melaksanakan kehidupan kerumah tanggaan, dalam menguasai harta dan apapun. Ibu adalah kunci dalam kesuksesan bagi anak-anaknya masa depan. Dan ini ada pada keluarga yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan pada rubrik berbagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah tadi sudah kita mendengar bersama, dan luar biasa bahwa salah satu landasan penting dalam mendidik anak-anak agar lebih berkarakter adalah rasa syukur yang hadir di dalam setiap kita sebagai orang tua, ayah dan bunda. Hari ini insya Allah sebagai opening terkait dengan sekolah ayah bunda, mudah-mudahan Bapak Ibu ayah bunda di rumah bisa menyimak dan bisa mempraktekkan dan sama-sama berkolaborasi, bekerjasama dengan orang tua yang lain dan bersama sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.